Terima kasih sudah masuk ya untuk hari ini ya. Ya, ini sekedar kuliah ke-11 ya. Temanya itu ada sama ketua kelas saya udah sampaikan ya. Temanya apa namanya? Tidak terlalu sulit sebenarnya. Tentang CPNK 4. CPNK 4 itu tentang pajak kontemporer, sudut pandang administrasi dan pembayaran pajak cara elektronik ya. Itu judulnya. Nah, di CPMK ini tidak ada PMK sebenarnya karena udah banyak PMK-nya. PMK-nya misalkan PMK tentang nomor 63 PMK 3 2021 ya, yang sudah saya sampaikan di grup ya teman-teman. Itu tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan tanda tangan dan pengiriman keputusan atau penetapan pajak secara elektronik. Jadi basisnya penyampaian cara elektronik. Itu PMK baru ya tahun ini ya, tahun 2021 ya. Nah, silakan nanti dibaca ya PMK ini. Ini sebenarnya dalam rangka di digitalisasi ya. Digitalisasi sistem elektronik ya. Itu kemudian ada PMK lain tentang kewajiban melapor pajak secara menggunakan e-filing dan e-billing ya. Nanti silakan dibaca ya. Maka CPMK 11 ini adalah sebenarnya melihat sudut pandang dari manual ke elektronik. Nah, jadi karena sekarang era digital, maka yang sifatnya administrasi manual itu hampir ditiadakan ya, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Jadi basisnya adalah peralihan dari manual ke elektronik atau berbasis teknologi ya, dari kata teknis. Teknik itu ya membuat cara pelaporan dengan mengadopsi teknologi informasi. Maka saya ambil tema malam ini, judulnya adalah diskursus ideologi dan teknologi dunia, dampaknya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebuah sudut pandang mengapa teknologi itu muncul ya. Nah, di PowerPoint 2 itu ada berapa ya? 1, 2, Donna Haraway, ada Lewis Mumford, ada Paul Virilio, ada Mahatma Gandhi, dan ada Martin Heidegger. Jadi ada 5 orang kalau Anda mau baca mengapa kita atau adanya perubahan basis manual ke teknologi dengan meminjam buku-buku ini. Minimal Anda tahu kalau ditanya orang nanti alumni Mercu Buana, kira-kira kalau saya mau tahu teknologi itu buku siapa? Nah, ini Anda bisa sebut ini. Ya, minimal ada hidayahnya lah, tahu. Kalau orang menyebut Donna Haraway itu apa? Donna Haraway itu tentang manifesto Sherbrooke. Sherbrooke itu ya semacam game online itu, tapi secara elektronik, atau berubah menjadi manifesto cyber ya, dunia cyber. Kemudian kalau Lewis Mumford itu tentang teknologi dan sivilisasi masyarakat ya, teknologi dan sivilisasi.
masyarakat sosial ya. Kemudian kalau Paul Firli itu tentang speed and politik, kecepatan dalam dan dunia politik. Tapi politik di sini jangan diartiin politik pemerintah, tidak, tapi politik di sini bisa juga masyarakat, kebudayaan dan sosiokultural ya. Kemudian ada yang kedua, kalau Anda kritik Mahatma Gandhi ya, tentang Indian civilization and culture, tentang tujuan pertanyaan daripada pengaruh digitalisasi terhadap masyarakat Asia ya, ini oleh Mahatma Gandhi. Kemudian tokoh yang paling terkenal yang banyak dikutip dan ditulis orang ya, nah ini ada dua bimbingan saya anak magister akuntansi pakai buku ini ya, teknologi concern in teknologi, the question ya, pertanyaan-pertanyaan tentang teknologi ya, oleh Martin Heidegger. Tulisannya nggak banyak sebenarnya, singkat ya, tapi itu bisa dipakai oleh mahasiswa S1, S2 di kampus Mercu ya. Saya wajibkan mencantumkan literatur Martin Heidegger itu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, di tabel ini ada penggerak manusia sebagai warga bumi ya, dimana awal modern itu adalah aktivitas awal ya, produksi ya, diciptakan alat-alat mesin. Kemudian di akhir modern pergeserannya berubah, tidak hanya produksi tapi ke konsumsi. Kemudian di era postmodern ya, atau kontemporer ya, itu speed, kecepatan ya, kecepatan sama dengan kekuasaan ya. Itu yang dikehendaki adalah real speed, kecepatan nyata ya. Jadi kalau mau kuliah teknologi informasi dikaitkan dengan konsep perpajakan dan administrasi perpajakan, harus dibaca 5 buku ini ya, Martin Heidegger, Mahatma Gandhi, Louis Mumford, Paul Virilio, dan Donna Haraway. Nah, orang-orang inilah yang berbicara secara teknis bagaimana cara berpikir teknologi. Jadi kalau Anda ditanya apa sih dampak positif dan negatif kalau kita berbasis teknologi dengan merubah gaya dari manual, 5 orang ini memberikan jawaban ya secara teori teknologi ya. Jadi ini teori teknologi ya. Teori itu apa? Teori itu adalah sebuah kenyataan atau fakta empirik yang dibangun untuk melihat pengaruh terhadap sosiologi masyarakat dan bangsa ya, atau secara global ya. Jadi 5 orang ini ya. Jadi kalau ditanya sama orang nanti kalau Anda udah tamat, Kak, apa sih buku yang dipakai kalau saya ingin tahu teknologi? Ya sebutlah nama-nama orang ini ya. Nanti saya bukan orang pintar hebat, enggak, saya kebetulan aja baca duluan. Jadi ya buku ini udah saya baca semua ya, bolak-balik ya. Intinya bagaimana perkembangan teknologi itu mempengaruhi peradaban manusia. Makanya di dalam Al-Quran pertama kali Nabi Muhammad itu memperoleh wahyu di Gua Hira, itu perintah yang pertama ya adalah Iqra. Iqra itu baca. Jadi saya rasa apa yang disampaikan oleh doktrin agama-agama itu dan agama lain, saya juga rasa juga sama, pentingnya kita membaca, karena dengan kita banyak membaca kita memperoleh hidayah. Hidayah itu apa? Ya hidayah itu cahaya itu membawa kita dari ketidaktahuan menjadi tahu. Nah itulah pengetahuan. Jadi ini kalau kita belajar ilmu itu, Anda mungkin capek nih, Prof, kok kuliah terus. Memang capek untuk memperoleh hidayah. Hidayah itu tidak harus Anda mengerti, tapi dibalik penderitaan, dibalik kecapean kita itu mesti ada sesuatu, karena itu perintah dari Gusti Allah bahwa kita itu harus belajar dan membaca ya.
kemudian setelah kita belajar dan membaca ya, kita akan memperoleh yang namanya sunatullah. Sunatullah itu apa? Atau dalam hukum barat sama aja, cuma mereka membunyikan bahasa lain, sama aja orang ini. Ya, ya sunatullah itu hukum-hukum Allah yang berlaku universal kepada seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, dan ras. Jadi berlaku universal. Nah, itulah disebut pengetahuan. Maka output pengetahuan itu berguna bagi siapapun, baik orang beriman tidak beriman. Matahari itu diterbitkan oleh Gusti Allah adil kepada semua manusia. Nah, itulah orang yang memperoleh hidayah itu kalau dia belajar ya. Jadi Anda harus ikhlas itu, kalau nggak ikhlas ya repot. Nah, saudara-saudara sekalian, di halaman 3 ya, kalau kita lihat di halaman 3 itu tentang teori ya, teori konsep integrasi ya, integrasi bangsa ya, bangsa dalam konteks dunia ya. Jadi ada yang disebut dengan konsep integralistik. Dengan teknologi, jarak dan waktu itu bisa diintegralkan, bisa disambung ya, bisa disambung. Itu konsep dari Adam Muller ya, yang kemudian berkembang menjadi ide negara republik ya, oleh pendiri negara kita namanya Profesor Supomo ya, yaitu tentang negara universal dan homogen. Homogenitas kita itu bisa dibangun kalau era Supomo dulu dia melihat bahwa harus ada pembangunan jalan raya, harus ada pembangunan jembatan sehingga orang itu bisa tersambung. Nah, sekarang orang udah tidak memperhatikan itu lagi karena ada teknologi yang bisa menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain. Itu integralistik itu dengan yang namanya ideologi itu bernama teknologi. Itu yang nomor A. Yang nomor B itu ada 2 buku ya, nanti kapan-kapan kita bahas kalau ada waktu. Itu tentang The End of History and Last Man, jadi berakhirnya sejarah peradaban manusia, yang ditulis oleh Francis Fukuyama ya. Nah, buku ini kalau Anda baca ya, atau kalaupun nggak baca minimal Anda lihat covernya jadi tahu ya. Jadi kalau anak S2 buku apa itu tahu ya. Oh ya, walaupun nggak tahu isinya nggak apa-apa. Nah, Francis Fukuyama itu mengatakan bahwa sudah berakhir sejarah dunia ini, yaitu dengan adanya ideologi integralistik, dimana kalau Anda pencet Twitter itu, pencet detik ini, makanya dia tersebar di 5 benua. Nah, itu yang disebut the end of history, yang dengan 2 ciri, yaitu mekanisme pasar dan teknologi. Begitu juga Daniel Bell ya, bukunya The End of Ideology. Ideologi kita udah selesai, tidak ada perbantahan lagi bahwa dunia itu ideologinya adalah globalisasi dengan ciri perdagangan bebas dan kebebasan manusia. Nah, karena itu yang poin C saya tulis di situ, ada 2 ruang privat dan ruang publik, atau disebut ideologi welfare, yaitu warga dunia, warga pasar dan individu. Jadi ada dua kategori. Kita ini adalah warga pasar dan warga individu. Maka warga pasar dan warga individu inilah basis pajak ya. Pasar itu ya demand supply, individu itu ya orang pribadi yang dikenakan pajak ya. Kalau warga pasar itu muncul namanya teori perusahaan. Teori perusahaan itu baik ekonomi perusahaan 2 sektor, 3 sektor atau 4 sektor. Nah, itu disebut ide ruang privat ke ruang publik, tatanan dunia yang disebut ideologi state welfare, kemakmuran sebuah bangsa sebagai warga dunia, warga pasar dan individu. Jadi hampir tidak ada batas teritorial negara sekarang, hampir tidak ada, karena sudah terhubung dengan yang namanya perdagangan tanpa batas dan didukung oleh teknologi yang lebih cepat ya. Karena itu poin D ada tahap-tahap ya, tahap-tahap untuk kita mengadopsi teknologi ya. Pertama, kita harus yakin bahwa teknologi itu memiliki positif dan negatif.
Kemudian kalau doktrin dia mampu dijelaskan ya, di era COVID kita masih bisa kuliah, berarti keyakinan kita teknologi itu dapat dipakai. Kemudian yang terakhir adalah bergerak ke ideologi atau praksis. Praksis itu tindakan yang dilaksanakan menjadi common good. Common good itu kebaikan bersama. Jadi teknologi itu diharapkan bisa menjadi kebaikan seluruh masyarakat, warga dunia. Ini yang dikatakan oleh Donna Haraway ya. Nah, fungsi ideologi basis teknologi tadi termasuk PMK tahun 2021 itu memberikan penjelasan, evaluasi, orientasi dan terstruktur progresio. Progresio itu bahwa teknologi itu terus berubah, terus berkembang, dan itu ditandai dari 5 tahap perkembangan ekonomi peradaban manusia ya, dari listrik, komputer, internet, dan 450 yaitu speed, kecepatan sebagai basis kita komunikasi ya. Nah, inilah disebut political world map ya, politik dunia yang ada di seluruh muka bumi ya. Jadi itu ada warna-warna ya, warna-warna itu menunjukkan klaster sebuah state ya. Anda lihat Indonesia itu di warnanya beda ya. Nanti silakan dibaca ya. Nah, jelas teman-teman, dari 2 slide ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam teknologi itu memiliki fungsi yang sangat niscaya, sifat niscaya itu ya pasti terjadi dan selalu ada dalam hidup kita, tidak bisa dibantah ya. Nah, oleh karena itu dari 5 pemikir tadi, baik Martin Heidegger, Mahatma Gandhi, Lewis Mulford, Val Virlio, dan Donna Haraway ya, 5 tokoh-tokoh tadi, kita akan melihat bahwa di halaman berikutnya ada sebuah perkembangan, saya tayang secara singkat ya. Halaman berikutnya ini tentang evolusi teknologi ya. Di situ ada, kalau Anda lihat, mulai tahun 73 sampai 2020 teknologi itu berkembang ya, dari handphone biasa sampai handphone smartphone ya. Kemudian begitu juga teknologi yang diciptakan dari alam oleh eksperimen eksperimen Miller dan Urey ya. Kemudian di bawahnya adalah perubahan bioteknologi. Jadi dari teknologi tubuh manusia dikeluarkan menjadi teknologi yaitu berbasis komputer dengan menggunakan operating system, misalkan Linux, Windows, dan seterusnya, bahasa operasinya, sehingga memunculkan apa yang disebut dengan smartphone. Itu telepon pintar itu diambil dari pineal gland ya, dari pemikiran René Descartes, kemudian diubah menjadi artificial intelligence, neural network, dan decision support system. Nah, ini adalah perkembangan dunia bioteknologi menjadi cybernetic. Nah, di sebelah kanan itu ada uraiannya, saya buat uraian. Di sebelah kiri adalah basis teknologinya, di mana globalisasi itu ciri paling umum, paling atas teknologi, kedua multinational company, ketiga ada low tarif, jadi tarif yang rendah ya, improvement transportasi yang cepat, labor mobility, tenaga kerja yang berpindah, dan capital mobility. Dan itu mempengaruhi ekonomi 4 sektor di sebuah peradaban dunia. Jadi kalau mau ditanya Indonesia itu seperti apa ya, Anda membayangkan mungkin seperti Kabupaten Magelang aja, kayak Kabupaten Magelang itu ya, itulah Indonesia ya, hanya sebesar itu. Jadi Indonesia itu mungkin sebesar kabupaten di peta dunia ya, entah kabupaten tertinggal atau kabupaten maju ya, itu diukur dengan yang namanya GDP antar dunia ya, atau perkembangan kemakmuran sebuah state. Jadi ini keharusan ya. Jadi kalau kita menyebut NKRI ini adalah dunia, maka Indonesia itu ya sebesar Kabupaten Magelang itu aja, atau sebesar Kabupaten Bekasi doang ya, sebesar itu. Padahal NKRI ini luas sekali. Nah, seperti itulah. Jadi ada mengerucut sistem global itu. Jadi bisa aja DPR, presiden, atau pemerintah membuat kebijakan
Tapi bisa kebijakan itu hanya seperti perda aja. Jadi kalau kita buat undang-undang di negara kita kayak perda aja. Yang menentukan itu negara maju, yaitu pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat. Kalau di Asia ya mungkin ya Jakartanya ya Singapura ya. Singapura itu ya Jakarta gitu ya. Kemudian ya yang kabupaten ya bisa Jabodetabek ini. Indonesia ya mungkin Kabupaten Bekasi ya. Kemudian apa namanya ini Malaysia ya mungkin Tangerang Selatan begitu ya, kayak gitulah. Nah ini ada perubahan dari fisik ke non fisik yang disebut cybernetic. Jadi saya tidak selalu menyalahkan pemerintah dalam hal ini. Pemerintah itu nggak bisa berbuat apa-apa kok. Bisa saja pemerintah membuat peraturan, tapi kalau peraturan itu bertentangan dengan komunitas internasional yang nggak berlaku dia. Karena akan berlaku nanti one world, satu dunia, one law, satu hukum, and one regulation, satu regulasi, satu hukum, satu regulasi, satu dunia, dan satu mata uang. Maka mungkin ada dua negara nanti yang dominan, yaitu Republik Tiongkok, Cina, dan Amerika, dan Eropa. Paling tiga itu aja pemainnya. Nah negara itulah yang akan membuat demokrasi ya. Makanya Eropa itu punya parlemen, namanya Parlemen Eropa. Ada Menteri Keuangan Eropa. Jadi mereka satu ya. Nah kita Indonesia ini ya, kalau saya boleh kritik ya, terlepas dari keunggulannya, kita itu justru pengen berpisah-pisah ya. Orang lain pengen bersatu, kita pengen berpisah-pisah, bikin merdeka sendiri, pengen bikin kabupaten sendiri. Ya ini kita agak memprihatinkan kalau dilihat dari konteks global. Nah inilah yang disebut cara pandang ya. Jadi kalau Anda melihat Kementerian Keuangan itu sama dengan Pemda Bekasi aja yang diperintah oleh pusat untuk membuat aturan online. Jadi bukan kemauan mereka juga ya. Bukan kemauan mereka juga. Nah itu supaya Anda paham ya. Jadi kita ini dipermainkan oleh yang disebut oleh Adam Smith itu disebut invisible hand, tangan-tangan yang tidak kelihatan yang mengatur sebuah mekanisme peradaban dunia. Nah itulah teknologi ya. Saya rasa Anda cukup paham sampai situ. Jadi ada era semua aktivitas manusia diambil oleh teknologi melalui sistem digitalisasi ya. Sekarang kita masuk ya, ada kritik ya. Saya malam ini akan memberikan kuliah di halaman berikutnya, kritik ya. Kritik itu disebut critical theory. Critical theory itu kritik terhadap teori apa namanya, basis elektronik atau berbasis online atau berbasis e-billing dan semua termasuk e-learning kuliah kita ini. Kritik yang dibuat oleh Herbert Marcuse. Herbert Marcuse itu adalah seorang pemikir dari masa Frankfurt ya, yaitu warisan dari pemikiran Adorno dan Horkheimer ya. Adorno dan Horkheimer itu pemikiran kritik. Jadi mereka mengkritik seluruh ideologi yang ada di dunia ini, terutama kapitalisme dan dimensi-dimensi yang terjadi. Nah kalau Anda melihat ada satu buku ya, buku itu sangat terkenal ya, disebut bukunya One Dimensional Man. One itu satu dimensi manusia. Jadi sekarang itu manusia itu cuma ada satu dimensi ya. Satu dimensinya yaitu dimensi teknologi yang berbasis kapitalisme. Nah inilah yang disebut critical theory ya. Herbert Marcuse itu adalah seorang Jerman ya, kemudian menjadi warga negara Amerika ya, lahir tahun 1898 dan meninggal 1979. Orang ini hebat ya, dari penerus pemikiran mazhab sosialis yang mengkritik terhadap teknologi ya dalam kehidupan sosial, politik, individu dan masyarakat. Pertanyaannya adalah kenapa buku ini yang saya ambil, bukan buku 5 tadi ya, buku 5 yang ada Martin Heidegger, Gandhi, Lewis Mumford, Paul Virilio dan Donna Haraway. Kenapa buku ini yang saya ambil ya? Saya udah membatinkan beberapa minggu ya. Saya ulang-ulang bacaan catatan saya, ternyata buku ini kelihatannya lebih relevan ya untuk kita melihat. Pertama ya,
Halaman berikut, Herbert Marcuse mengatakan bahwa ciri masyarakat hari ini adalah teknologi. Nah, karena itu saya jadi mengambil literatur Herbert Marcuse ini ya tentang kuliah hari ini ya. Yaitu pertama, dia katakan dengan adanya teknologi maka peran manusia tidak menonjol. Yang kedua, manusia teralienasi atau terasing dari kemanusiaannya. Ketiga, teknologi mengarahkan manusia bukan sebaliknya. Dan yang keempat, teknologi bukan menjadi sarana pembebasan namun penindasan. Maka saat semua bersifat teknis, manusia dijajah oleh teknologi. Kita melayani teknologi, sibuk merawat teknologi, bukan merawat martabat manusia. Nah, saya mulai yang pertama ya. Peran manusia tidak menonjol sekarang. Jadi kalau Anda menjawab kuis saya itu ya Anda tinggal copy di Google, kemudian Anda edit, bikin TB saya selesai. Karena semua ada di yang maha tahu di situ Google. Jadi Anda tuh boleh cari di Google. Jadi peran manusia untuk berpikir kritis tidak ada karena semua berbasis teknologi. Yang baik dan yang buruk semua ada di dalam teknologi. Jadi Anda nggak usah cari-cari lagi. Jadi peran manusia untuk berpikir kritis dengan teknologi itu menjadi tidak menonjol lagi. Nah, kalau kita lihat dalam diskusi siapa ini pendiri Republik ini antara Soekarno, Muhammad Yamin, kemudian Muhammad Hatta, itu diskusi peran manusia lebih menonjol, bukan teknologi. Jadi diskursus otak. Kalau sekarang diskursus dengan Google ya, kita cari di Google ketemu ya udah copy paste aja. Saya juga gak kuat juga lihat semua jawaban Anda itu. Udah saya kasih 80 aja ya. Udah. Ya silakan dicari sendiri ya. Yang kedua, manusia terasing dari kemanusiaannya. Maksudnya gimana? Ya. Bahwa kita itu kehilangan kemanusiaan dengan teknologi. Jadi kalau zaman saya dulu kuliah ya, kalau kita kuliah itu ya sambil nunggu dosen kan nggak ada telepon, nggak ada HP, nggak ada apa-apa ya, kita ngobrol bercanda-bercanda nggak karu-karuan ya. Nah, kalau anak sekarang kuliah itu nunggu dosennya, mereka kumpul tapi diem asik dengan HP-nya masing-masing. Jadi kita ini udah hilang komunikasi sebenarnya, seperti yang saya tulis di nomor 1 realitas manusia teknologi itu. Kita melayani teknologi. Jadi kalau kita punya robot, kita sibuk merawat robotnya, bukan merawat manusia. Jadi kalau HP Anda rusak, Anda bukan merawat manusia tapi sibuk merawat HP. Jadi diambil semua oleh teknologi ya, kita tanpa menyadari itu. Jadi teknologi yang mengarahkan tujuan manusia. Jadi maksudnya bagaimana itu? Teknologi mengarahkan tujuan manusia itu ya kita harus masuk dalam bahasa teknologi. Jadi kalau Anda buka SSO itu ya Anda buka, tulis nama Anda, lalu ada menu kuis, forum, modul ya. Ya Anda harus ikut aturan itu, nggak boleh Anda berpikir di luar dari itu. Itu berarti yang disebut oleh Herbert Marcuse itu one dimension of man. Manusia itu hanya satu dimensi ya, dimensi cara kerjanya itu. Kalau nggak Anda sesuai kerja itu ya Anda nggak bisa ya. Itu sama dengan Anda hidupin motor ya, Anda buka kunci kontaknya lalu starter, lalu Anda bisa pindah persneling lalu jalan. Nah, mungkin Anda langsung jalan, harus dihidupin dulu, jadi dia ikut prosedur mekanik. Nah, itu yang disebut dengan teknologi mengarahkan tujuan manusia, bukan sebaliknya. Nah, nomor 4, teknologi itu bukan menjadi sarana pembebasan namun penindasan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat semua pendidikan, semua kurikulum, Anda lihat aja SAP Anda itu. Coba Anda lihat kurikulum S2 itu, padahal itu pendidikan S2 loh. Semua diarahkan kepada pengetahuan teknis, PMK nomor sekian ya, SAK nomor sekian ya, bunyi pengendalian internal menurut internal audit begini ya, sistem akuntansi perpajakan harus begini, bagaimana membukukan. Semua itu bersifat teknis dan diambil alih oleh Mayop ya, diambil oleh Excel ya, diambil oleh aplikasi semua. Bahkan kita juga mau masuk mall juga harus cek pakai kartu vaksin kita ya, dan dibuka dan di scan ya. Jadi kita semua sibuk dengan teknologi.
teknologi itu harus kita rawat, sebab kalau enggak repot ya. Anda mungkin satu hari enggak di WA orang tua Anda dari 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 Magelang ya. Misalkan orang tua Anda di Magelang ya, Anda di Jakarta ya, Anda lupa WA dia nggak apa-apa. Tapi coba Anda pergi ke kantor lupa HP, Anda pasti balik gitu. Artinya apa? Ya Anda ditindas oleh teknologi tanpa Anda sadari. Wong Anda apa jenenge, Anda lagi dicas begitu ya, Anda buru-buru lihat ya, padahal nggak sampai 30 menit Anda lihat ada apa ya di HP saya. Jadi kita ini terjajah oleh teknologi ya. Maka nomor 4 di realitas itu bahwa tawaran industri teknologi itu sebenarnya dia semu, membuat ketergantungan tak berkesudahan, membuat Anda gelisah. Jadi kalau misalkan Anda beli mobil, misalkan ya, beli mobil, maka Anda menjadi membuat masalah baru. Karena Anda ketika membeli mobil, Anda membutuhkan industri lain ya. Beli 3 kunci rangkap ya, diasuransikan. Kemudian Anda harus, makanya kalau kita lihat di beberapa kota di pinggir Jakarta ini, parkir menjadi masalah, parkir pinggir jalan, parkir di mana harus dijaga satpam lagi. Jadi Anda dimakan oleh industri teknologi itu. Akibat apa? Akibat daripada hasrat konsumsi yang tak terbatas. Maka sebenarnya rekayasa industri itu adalah industri produsen yang membuat teknologi. Kemudian Anda butuh industri minyak oli, Anda butuh industri rem, Anda butuh industri asuransi dan seterusnya. Jadi kita ini terhegemoni oleh sistem berbasis industri teknologi yang mengendalikan kita. Jadi manusia menjadi budak teknologi ya. Jadi kalau kita meminjam pemikiran Herbert Marcuse, ada sebuah ideologi yang tanpa kita sadari yang sebenarnya tentang menerabas kehidupan kita ya. Kemudian di halaman berikutnya, sekarang nomor berikutnya adalah Herbert Marcuse mengatakan ada realitas manusia dalam teknologi. Pertama, dengan teknologi mencari uang sebanyak mungkin untuk konsumsi. Jadi dengan teknologi orang bisa mencari uang sebanyak mungkin untuk kita pakai. Yang kedua, teknologi modern tidak memanusiakan proses pekerjaan, melainkan memperbudak manusia. Nomor ketiga, dengan teknologi justru meningkatnya komunikasi antar manusia, tetapi mengisolasikan manusia. Nah, jadi kalau Anda ini ada cerita ya, seorang YouTuber ya, saya nggak usah sebut, orang Kediri yang cukup terkenal, saya nggak usah sebut namanya, nanti Anda bisa cari ya. Itu dia menjadi YouTuber, followernya hampir 1 juta orang ya. Tapi itu sebenarnya dia terjebak karena dia merasa menjadi YouTuber satu juta itu temannya semua. Tapi pas dia meninggal, yang datang cuma 15 orang. Jadi teman di dunia maya itu bukan teman loh, dia teman palsu. Karena pertemanan di situ hanya pakai tanda jempol, tanda love, tanda senang, tanda tepuk tangan. Itulah kode-kode komunikasi yang sebenarnya memisahkan jarak kita ya. Tidak ada nilai kemanusiaan di situ. Dia hanya teman dunia maya, cuma maya aja. Jadi teknologi justru tidak meningkatkan komunikasi antar kita manusia. Misalkan teman di Facebook, itu sebenarnya mengisolasikan Anda. Jadi kalau Anda ketemu dengan teman ya, kita reuni nih yuk hari Minggu makan bersama di Bintaro, ayo. Pada saat Anda nyampe itu cuma sebentar foto-foto, habis itu Anda sibuk dengan HP Anda masing-masing. Padahal Anda pengennya bertemu, tapi Anda justru sibuk dengan dunianya masing-masing yang sebenarnya dunianya palsu, maya ya. Nah, itulah dampak teknologi ya. Jadi teknologi modern tidak memanusiakan proses pekerjaan. Misalkan bagaimana ya, Anda absennya pakai HP, tapi ketika Anda absen nyampai posisi GPS Anda sampai kantor, Anda terlambat 1 menit aja, maka Anda dianggap terlambat. Padahal yang namanya manusia itu wajar kalau terlambat.
namanya juga manusia, dia bukan mesin, tapi Anda dianggap jadi mesin. Nah itulah ya kelemahan teknologi. Kemudian apa ciri-ciri masyarakat berbasis teknologi? Nah nanti kita sampai kepada pemerintah ya. Kalau tadi realitas sosial umat manusia, sekarang apa ciri-ciri masyarakat? Masyarakat itu dalam artian yang luas ya. Pertama, masyarakat berada di bawah kekuasaan prinsip teknologi, tetapi sifatnya memperlancar, memperluas, memperbesar produksi, menghilangkan ruang dan waktu. Jadi kalau saya sebagai kolektor motor lama, jadi kalau saya mau beli spare part itu saya bisa beli di seluruh pelosok tanah air ini, itu cepat datangnya, nyampe barangnya. Jadi dengan teknologi kita bisa pesan ya di aplikasi itu. Berapa banyak aplikasi yang muncul di dalam menu-menu itu, ada Shopee, ada macam-macam, Tokopedia, ada Bukalapak dan seterusnya. Itu dalam ciri masyarakat. Makanya banyak mall yang tutup ya, sebenarnya nggak mampu ya, Matahari tutup ya, banyak. Kenapa? Karena orang lebih nyaman, apalagi dengan pandemi memungkinkan orang untuk menghilangkan RW. RW itu bukan anjing ya, RW itu ruang dan waktu. Ruang dan waktunya disempit. Yang kedua, ciri masyarakatnya bersifat irasional secara umum. Artinya apa? Ada dualitas dalam perilaku masyarakat dunia, yaitu antara produktivitas dan destruktivitas. Misalkan apa? Di satu sisi dunia itu menghendaki perdamaian, tapi di sisi lain kalau Anda lihat anggaran militer dunia dan Indonesia itu, kita beli senjata, Pindad itu produksi senjata. Jadi di sisi teknologi itu membawa perdamaian, tapi di sisi lain justru dia memproduksi senjata ya. Kemudian yang nomor dua, rasionalitas sangat detail tetapi irasional secara keseluruhan. Maksudnya bagaimana? Ya kita kalau melihat Samsung sekarang mungkin udah S berapa ya, S17 apa S8 apa S9 saya nggak tahu ya. Jadi kecepatan ganti teknologi. Jadi kalau nanti ada PMK tentang 2021, percayalah sama saya, nggak sampai 6 bulan lagi ada PMK lagi, perbaikan cara pelaporan elektronik model baru. Itu kenapa terjadi? Sebenarnya industri teknologi udah tahu, tapi tidak dipublish, tapi diperpendek usianya karena ada generasi baru. Maka ada Samsung S1, S2, S7 ya. Anda aja masih S2 ya, itu aja belum tamat. Samsung udah lebih cepat dari Anda. Jadi teknologi itu diperpendek siklusnya. Ya kalau Anda lihat industri otomotif dan kendaraan juga begitu. Sebenarnya kendaraan yang lama itu masih layak pakai, masih bagus, tapi muncul produk baru yang sebenarnya nggak jauh berbeda, tetapi harganya lebih mahal karena hanya misalkan ditambah satu elemen teknologi aja atau desainnya berbeda. Jadi orang dijebak dalam mitos yang namanya inovasi. Kalau Anda nggak mengikuti, Anda disebut ketinggalan zaman. Padahal itu adalah produksi yang dimainkan oleh globalisasi. Itu menurut Herbert Marcus, bukan saya yang ngomong loh. Saya ini hanya membunyikan isi buku itu, kemudian menerjemah di dalam kehidupan kita hari ini supaya Anda tahu ya. Maka akhirnya apa yang dikatakan oleh Herbert Marcus bahwa berdimensi satu. Maksudnya bagaimana? Tujuan daripada teknologi itu sebenarnya melanggengkan ideologi kapitalisme dengan dasar rasionalitas teknologi. Di sisi lain, kemanusiaan, kebebasan, hubungan sosial hanya untuk memperluas status quo. Status quo yang dimaksud adalah sistem mekanisme pasar. Pasar itu yang akan membentuk perilaku manusia. Nah makanya banyak orang yang sebenarnya miskin tapi dia tampil dengan cara kaya. Caranya bagaimana? Jadi tergantung konsumsi dia. Orang kaya miskin itu kan dilihat konsumsinya. Makanya konsumsi di Indonesia itu sangat tinggi walaupun pertumbuhan ekonominya rendah. Kenapa? Ya karena banyak orang yang ngutang. Orang rela ngutang berangsur-ngansur berlipat-lipat hanya demi
status quo bernama merek baru, tren baru, kehidupan baru, teknologi baru. Yang sebenarnya kalau kita lihat di smartphone kita ini ya, smartphone kita ini paling 5 aplikasi yang kita perlukan, tapi yang Anda lihat muncul begitu banyak di situ aplikasi yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Nanti dia install ada aplikasi baru 2 biji, maka yang lama ini kita anggap usang. Nah, itu yang disebut oleh Herbert Marcuse sebagai ciri masyarakat berbasis teknologi. Halaman berikut. Nah, Herbert Marcuse ilustrasi tentang satu dimensi itu apa? Pertama, masyarakat maju dengan satu dimensi, maksudnya dimensi teknologi dan kapitalisme, tidak mengenal oposisi atau alternatif. Jadi kalaupun ada oposisi itu hanya sebatas retorika ya. Dia tidak boleh mengganggu sistem yang sudah permanen. Yang kedua, dia mengatakan partai politik secara praktis akhirnya tidak berbeda. Jadi kalau misalkan di negara maju, Partai Republik dan Partai Demokrat itu toh akhirnya bersatu juga, menyetujui juga. Karena dalam partai politik dunia itu sebenarnya mengarah kepada praktis satu. Tidak boleh berbeda. Ya apalagi di negara kita, nggak usah diomongkan. Partai itu kalau dalam pemilu dia akan ngomong memperjuangkan A sampai Z, terakhirnya sama-sama koalisi. Akhirnya yang musuh jadi teman semua. Itu artinya apa? Partai politik secara praksis menurut Herbert Marcuse pada akhirnya akan menjadi tidak berbeda pada akhirnya mereka, yaitu kekuasaan dan hegemoni. Kemudian nomor 3, ideologi satu dimensi itu sudah tersistem kepada politik negara dan penguasa. Jadi one man dimension, satu dimensi manusia. Makanya saya lupa siapa yang ngomong, mungkin seorang tokoh politik ya di era sebelum modern, era skolastik, mengatakan, saya kalau tidak salah siapa itu namanya, yang mengatakan bahwa seorang pemberontak atau oposisi itu pada saat dia menang, pada hari itu juga dia akan membelot. Artinya apa? Pada saat dia menguasai kekuasaan hari itu, tapi saat hari itu juga dia akan membelot kepada yang namanya one dimension ini, yaitu dimensi uang, kekuasaan, dan pasar. Nah itu menurut Herbert Marcuse. Nah sekarang kita sampai kepada ciri-ciri PMK ya. Ini yang nomor bawah ya. Herbert Marcuse mengatakan ciri-cirimu masyarakat dimensi akibat teknologi. Nah ini saya rasa yang cocok dengan cara berpikir hari ini yang saya pinjam ya. Herbert Marcuse mengatakan satu, semua administrasi baik pemerintahan maupun swasta dan masyarakat itu administrasinya diatur total berbasis elektronik. Padahal kita nggak tahu loh itu sebenarnya keamanan teknologinya. Ketika Anda nyimpan file di Google, sebenarnya itu udah disimpan di Amerika sana loh. Jadi nanti data kita akan diketahui semua. Itu karena berbasis elektronik, berbasis saya sebut e-billing, e-filing ya. Semua yang berbasis elektronik. Yang manual bukan warga dunia. Padahal dengan Anda memasukkan data Anda berbasis elektronik, Anda akan ketagihan itu seperti narkoba. Anda akan mengisap itu besok lagi. Akhirnya Anda tidak bisa bergerak lagi karena masuk dalam keterjebakan teknologi itu sendiri. Nah inilah kritik yang paling tajam ya. Sebenarnya saya bisa mengarang ini pendapat saya, tapi kan sebagai ilmuwan saya nggak boleh begitu. Saya bisa maki-maki pemerintah atau maki-maki dunia ini, tapi saya akhirnya membunyikan dari Herbert Marcuse ya, bahwa seluruh administrasi dunia kependudukan dibasiskan dengan itu mulai EKTP itu. EKTP semua pakai elektronik. Kemudian yang kedua, bahasanya bersifat fungsional, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi misalkan tol naik, dia merubah bahasanya, tidak naik tol tapi naik menjadi disesuaikan. Nah ini kan bahasa-bahasa mengalihkan bahasa yang sifatnya tidak bersifat menindas tapi sebenarnya menindas ya. Jadi ya
itu bahasa metafora yang sifatnya bersifat fungsional, disesuaikan dengan kekuasaan. Yang nomor 3, pengabdian dan penghapusan sejarah. Sejarah itu dikonstruksi dengan kekuasaan dan misinya. Makanya hilangkan sejarah suatu bangsa, maka dia akan bisa Anda jajah. Jadi menghilangkan jejak. Kemudian ciptakan kebutuhan palsu. Maksudnya bagaimana? Oleh kekuasaan menjadi kita membutuhkan atau dikondisikan. Jadi kalau kita udah menaruh data kita di elektronik ya, seperti di Google ini ya, yaitu akhirnya kita butuh itu terus menerus. Yang sebenarnya kita anggap udah selesai, tapi dia terus berkembang. Jadi ada kebutuhan palsu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Sama seperti menu di smartphone ini, begitu banyak menu, tapi sebenarnya berapa menu yang kita butuhkan benar-benar. Nah kalau menu itu tidak kita butuhkan, dia buat supaya harus pakai menu itu supaya menu yang lain bisa dibuka. Itu artinya mengharuskan Anda misalkan memindahkan PDF menjadi teks, atau Anda mau nulis forum saya ya, Anda capek nulis, tinggal Anda dikte di situ, dia bunyi sendiri, lalu ada ketikan Anda. Jadi Anda dipermudah, Anda nggak usah ngetik lagi sekarang, tinggal Anda ngomong misalkan rangkuman kuliah hari ini menurut Herbert Marcuse, Anda tinggal baca, dia ketik sendiri. Jadi memungkinkan ketika satu aplikasi Anda pakai, dia akan lahirkan aplikasi baru. Nah kalau aplikasi itu belum dipakai, dia cari celah supaya aplikasi yang baru itu harus melalui itu supaya bisa masuk ke aplikasi yang baru lagi. Jadi ada ketergantungan sistemik yang dibuat. Nah itu paham ya. Yang kelima, imperium image atau citra. Orang sekarang itu, manusia sekarang itu tidak penting orang baik, orang jujur, tapi yang paling penting itu terlihat baik dan terlihat jujur. Ya misalkan apa ya, saya pernah mau beli sebuah apartemen ya di luar kota ya, lalu saya cari-cari marketingnya, ketemu Brington ini Brington Prof, coba di ini dengan ibunya ya, nanti Prof bisa lihat apartemen di mana ya. Nah ketika saya lihat di HP itu, saya agak kederuan, waduh cantik banget ini perempuan. Komunikasi satu saat saya ketemu, ternyata nggak cantik-cantik amat, berbeda jauh dengan fotonya ya. Tapi citra yang muncul, perempuan ini cantik berwibawa ya, tapi setelah ketemu ya kurang lebih mungkin seumur almarhum mama saya ya saya agak kaget juga. Jadi yang penting orang itu tampilan ya, penampilan ya, bukan isi ya. Nah itulah teknologi juga begitu, yang penting tampilannya dia baru ya, speednya cepat ya, tapi kalau speednya cepat juga barang itu rusak ya. Nah itu ya, itu ciri-ciri masyarakat umum berbasis teknologi. Nah Anda udah tahu itu bagaimana dampak terhadap PMK hari ini ya. Nah halaman berikutnya, ciri-ciri manusia akibat satu teknologi di bidang sosial ekonomi. Di bidang sosial ekonomi, pertama aspek luar dan aspek dalam, ada dua aspek ya. Aspek luarnya adalah kehidupan kita memang lebih nyaman ya, keterlancaran dan keteraturan, harus kita akui itu. Kemajuan itu tidak membuat kita lelah, artinya cepat ya. Jadi kalau orang bisa lelah, tapi kalau komputer atau teknologi dia tidak kenal lelah. Kemudian yang ketiga, produktif, itu aspek luarnya, taraf hidup lebih baik, temuan baru di bidang kesehatan dan pendidikan. Jadi ya sisi positifnya itu secara luar ya, tampilan lahiriahnya. Tapi dari aspek dalam batiniahnya, struktur yang dibangun itu kepentingan pribadi dipaksa pada masa. Masyarakat keterasingan, struktur pasar menjadi alat pemerasan, penguasaan, motif mengejar keuntungan, memanipulasi kebutuhan, produsen menguasai konsumen, bangga beli barang baru, mental budak pasar. Nah inilah kelemahan-kelemahan yang di dalam basis teknologi. Nah kita tidak hanya mengkritik, Herbert Marcuse tidak hanya mengkritik ya, tapi juga dia melihat sisi positif dan negatifnya. Ada moderatnya juga, tapi ya juga ada kebaikannya juga. Misalkan apa? Di sini saya ambil contoh ya. Struktur pasar menjadi alat pemerasan dan penguasaan, itu jelas ya.
Kalau Anda mau menawarkan produk seperti orang beli online ya pakai Grab, Gojek, atau sekarang pakai aplikasi baru yang saya kaget ya, belinya 60.000 saya cuma bayar 10.000. Ini bener ini bang? Ya, ya benar. Nggak tahu, itu nggak usah saya sebut nama aplikasi itu, nggak usah saya sebut ya. Itu kalau dipikir-pikir ya, itu apa benar kalau saya makan manual di situ 60.000 tapi saya pesan pakai ini cuma 10.000? Ini berapa orang ini membayar saya kemudian apa namanya untuk membangun citra image produk aplikasi e-money-nya. Nah, kalau Anda lihat dari sini sebenarnya ada hal yang motif di belakang itu. Tidak mungkin lah hari ini nggak ada makan siang gratis. Semua orang mengharapkan keuntungan balik. Karena itu sebenarnya mental pasar itu menjebak kita semua. Jadi orang itu dilihat dari merek yang dia pakai ya. Misalkan kalau Anda perempuan ya, mohon maaf ya, mungkin Anda lebih bangga kalau pakai bedak atau aksesoris merek Sephora ya, dibandingkan merek yang saya nggak kenal, merek lain ya. Jadi kita ini tercipta oleh mekanisme pasar. Orang lebih percaya kepada bungkus orang itu, bukan kepada apa batin orang. Karena itu menurut Herbert Marcuse, akhirnya perbudakan ekonomi dan teknologi itu sebenarnya kita perbudakan secara sukarela. Maksudnya apa? Kita ditindas tapi kita rela ditindas. Yaitu sama dengan perempuan ya, perempuan yang dikawin poligami ya, sebenarnya karena perempuan itu juga rela untuk dipoligami. Kalau dia enggak ya sudah. Nah, sebenarnya tertindas, tapi ada juga orang di dunia ini yang dibuat sebenarnya dia rela ditindas ya. Ya seperti Anda kuliah dengan saya ini, Anda kan sebenarnya ditindas juga ya, tapi saya juga ditindas oleh atasan saya. Atas saya ditindas lagi oleh yang atas lagi, oleh ketua jurusan ya. Ketua jurusan ditindas oleh dekan ditindas oleh rektor ditindas oleh yayasan ditindas oleh menteri ditindas oleh presiden ditindas oleh penguasa ekonomi Asia ditindas oleh penguasa ekonomi negara maju. Jadi kita ini saling menindas. Nah, coba Anda lihat, itu struktur penindasan sebenarnya menurut Herbert Marcuse yang saya tafsir ulang ya, menghasilkan 5 prinsip itu. Kemudian berikutnya bidang politik ya. Pada umumnya manusia berbasis masyarakat akibat teknologi itu dalam sosial politik dia cenderung pada umumnya totaliter artinya monopoli kebenaran ya. Sama dengan komputer ini, kalau kita buka ya harusnya kita ikut cara dia, bukan cara kita. Kalau cara kita ya dia nggak mau. Jadi pertama dia bersifat kontradiksi, artinya martabat manusia di satu sisi, tapi di sisi lain materialisme. Misalnya kita pengen damai, tetapi tiap hari kita dipertontonkan oleh pertandingan olahraga kekerasan, misalkan tinju, smackdown ya. Kemudian pabrik senjata dan perdamaian, ingin berdamai tapi belanja senjata tinggi. Ini paradok. Sebenarnya itu adalah permainan ya. Senjata itu diproduksi oleh industri, tapi kita ingin damai. Nah, kemudian mempertahankan status quo, yaitu dengan cara pengaturan manipulasi kebutuhan. Ya seperti saya sampaikan tadi ya. Kemudian yang keempat, menghalangi oposisi yang membuat perubahan secara menyeluruh, mendalam. Menghindari oposisi, diciptakan persepsi bahwa oposisi itu buruk. Jadi kalau Anda melawan Kementerian Keuangan atau kita bikin ya petisi ya, DPR petisi bahwa ini nggak benar ya, bahwa UMKM harus membuat online padahal bayar hutang aja nggak bisa. Coba Anda lihat besok partai yang membunyikan itu pasti dihujat orang. Wah, ini nggak benar, ini bela ini. Wah, padahal sebenarnya dalam negara demokrasi itu oposisi atau perbedaan pandangan itu adalah sebuah kemajuan. Maka orang yang disebut berseberangan itu tidak dikehendaki ya. Jadi kritik itu masih dalam pakemnya. Boleh Anda kritik tapi dalam pakemnya, memperbaiki yang sudah ada, bukan membongkar. Jadi boleh Anda kritik tapi kritiknya masih dalam pakem dia. Kemudian yang
yang nomor 6, penguasaan teknik produksi menjadi alat pengendalian sosial. Jadi kalau kita lihat sertifikasi akuntan, sertifikasi apresial, sertifikasi pajak, coba Anda lihat sekarang semua ilmu di ISO kan ya, di ISO kan semua ISO. Jadi kalau Anda seorang dokter dari alumni Universitas Surabaya Unair, mau praktek kerja jadi di Singapura, dokter ini padahal udah dianggap profesional sekali, lalu ditanya ketika dia sampai Singapura, Anda ini mau jadi pembantu rumah tangga atau gimana? Dikira pembantu rumah tangga. Lalu, iya saya seorang dokter. Oh kamu dokter? Oh saya sorry ya, kalau begitu sebelum kamu boleh masuk ke laboratorium kita, kamu punya nggak sertifikat ISO kedokteran dunia? Jadi ditanya. Jadi Anda harus ikut MASAT itu. Kalau Anda nggak ikut MASAT itu, maka Anda nggak bisa global. Maka ada standar ISO, standar internasional, maka semua itu disertifikasi ya. Saya udah ikut ujian ada sekitar 10 sertifikasi ya. Itu semua sebenarnya sama. Kalau saya pelajari ini kok ini aja. Sebenarnya doktrinnya menghendaki adanya teknik pemahaman ilmu pengetahuan dalam produksi berbasis hegemoni. Itulah intinya ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Herbert Marcuse benar ya. Yang berikut ya, dalam sosial budaya ya, dalam kebudayaan itu bersifat pragmatisme. Orang itu nggak penting. Makanya ada seorang rekan ya, karena dia dokter praktisi ya, itu memang mahasiswa saya dulu, dia bilang, aduh Prof, nggak penting teori-teori banyak begini, saya nggak terlalu paham, yang penting hasilnya bisa ada duitnya enggak. Nah itulah cara berpikir orang yang mementingkan hasil, dia nggak lihat proses. Orang itu pengen hasilnya aja. Jadi ada orang mengatakan, percuma kamu sekolah tinggi S2 tapi lebih sukses adik kamu hanya tamat SMA, dia sukses, kamu enggak. Jadi orang nggak melihat cara pikir, yang orang lihat hasilnya apa, kamu berhasil apa enggak, jangan cuma ngomong doang. Padahal dalam tradisi akademik itu ada 2 fungsi, ada 2 bahkan 3 kelompok dalam struktur politik dan ideologi sebuah negara itu dibangun. Yaitu yang pertama kaum pemikir, kaum intelektual, yang kedua kaum pekerja, yang ketiga kaum yang mempertahankan pertahanan keamanan sebuah negara. Jadi ada 3 struktur fungsi dalam peradaban dunia ya, yaitu intelektual, pertahanan keamanan, dan produksi ekonomi. Tapi dikatakan oleh seorang dokter ini, waduh saya nggak sanggup kalau ngajar ini Prof, ini banyakkan teori. Ya memang tujuan akademiknya memberikan kritik terhadap teori, bukan melakukan teori itu. Anda lakukanlah itu. Tapi masyarakat sekarang itu cenderung pragmatisme. Yang kedua, dicangkokkan pada kenyataan yang adalah hasilnya, tidak mengungkapkan kesadaran atau ketidakbahagiaan sosial. Jadi orang nggak perlu lah silaturahmi. Ini menjelang tahun baru, Natal atau Lebaran atau Idul Fitri, nggak penting lah kita salam-salaman. Yang penting udah bisa ketemu mulai daring, dah itu aja. Saya aja nggak kenal Anda, apalagi Anda nggak kenal saya ya. Jadi kita ini hilang kontak sosial ya. Itu dalam sosial budaya ya. Kemudian bahasa fungsional itu mendukung logika positivisme. Tadi udah saya uraikan ya. Mendukung sertifikasi, model manusia teknis, semua di-ISO-kan ya. Nah inilah ciri-ciri sosial budaya kita. Jadi nanti kalau Anda mau jadi pekerja di seorang YouTuber itu yang diperkenalkan oleh teman saya, seorang YouTuber TKW di Taiwan ya, dia harus ikut sertifikasi menjadi seorang pembantu, adalah sertifikat menjadi seorang pembantu. Nggak bisa Anda menjadi tenaga kerja kalau nggak punya sertifikasi itu. Jadi semua ukuran manusia dan diteknologikan, dan hasil ISO-nya itu diupload di internet, dan itu terhubung dengan internasional komite standar. Jadi ada nama, misalkan siapa namanya, si Siti Khadijah lah ya, Siti
Khadijah, ya dia ada itu sertifikasinya, keluar tahun berapa, berlaku 3 tahun, dan dia bisa diakses seluruh dunia internasional. Pada saat itulah dia diakui menjadi warga dunia. Kalau nggak punya itu nggak bisa. Nah itu kondisi sosial masyarakat kita ya, tanpa Anda sadari. Herbert Marcuse, saya ambil contoh ya, ini contoh supaya konkret. Saya ambil contoh tapi saya karang-karang sendiri, kemudian saya pikir-pikir ya, seperti ini contohnya ya, yaitu contoh kesadaran palsu menjajah manusia. Saya bikin ya, kasus bisnis tempat wisata rekreasi. Saya nggak usah sebut ya, nanti saya bisa dituntut secara hukum ya. Ya Anda cari sendirilah tempat rekreasi di mana ya. Asumsi pertama ya, kita itu kerja 5, 6 sampai 7 hari per hari ya. Lelah ya, capek, menjengkelkan. Maka kita biasanya benci hari Senin ya. Termasuk hari ini Anda benci ya. Benci sama saya ya. Kemudian yang kedua, maka muncul iklan-iklan ya. Iklan-iklan itu sampah elektronik di HP Anda. Kalau Anda download aplikasi begitu, atau Anda pengen coba tempat wisata paling indah, maka kalau Anda buka 2 kali, nanti Google akan tampilkan itu terus. Apa yang Anda sukai, Google itu lebih tahu daripada saya. Lalu muncul di situ, manusia butuh hiburan dan cuti. Karena Anda bete hari Senin, maka Anda cari-cari tempat wisata. Ketika 2 kali Anda ketik, Google munculkan itu terus. Setiap menu Anda tampil di depan ya, di desktop Anda. Tetapi wisata membutuhkan biaya relatif mahal. Sampai mahal sekali. Jadi saya agak berdosa juga kalau mau disebut ya. Sekitar 6 tahun lalu itu saya sama mahasiswa S1, tapi bukan kampus Mercu Buana, karena kalau kampus Mercu Buana saya nggak berani ya, karena mahasiswanya agak berbeda kelasnya ya, untuk kampus lain ya. Saya bilang kita wisata aja ke luar negeri, beli dulu yuk. Emang berapa tiketnya? 250.000, kita ke Singapura aja, tapi 2 tahun lagi ya. Nah kita bisa beli sekarang untuk wisata 2 tahun lagi. Akhirnya kita membuat paket wisata. Maka karena kita perlu wisata, kita akhirnya perlu kerja keras, perlu hemat, perlu menabung. Maka kerja kita itu kita habiskan untuk rekreasi. Uang kita habis. Kerja lagi untuk rekreasi berikutnya yang lebih besar lagi. Misalkan ke Jepang, Disneyland ya. Disneyland. Kemudian kita itu menderita dan terjajah. Nah, coba Anda lihat, ini dampak teknologi ya. Anda udah terbayang ya dari sini. Ini yang disebut struktur sosial budaya oleh Herbert Marcuse ya. Berikut ya. Karena itu Herbert Marcuse mengatakan musuh terbesar saat ini adalah kapitalisme dengan basis teknologi. Silakan Anda kaitkan dengan pusingnya Kementerian Keuangan itu ya. Dia juga didesak dari bawah, dari masyarakat, tapi didesak juga dari atas. Jadi mereka terjepit. Sebenarnya saya malah kasihan sama Kementerian Keuangan itu. Orang kerja hari ini besok berubah ya, karena mereka disetir ya. Yang paling menderita sebenarnya pegawai negeri, kalau Anda mau tahu. Makanya jangan jadi pegawai negeri, karena pegawai negeri itu nggak punya properti. Emang dia punya properti? Enggak lah. Masih mending petani. Kalau menurut Karl Marx itu petani itu lebih kaya daripada PNS. PNS di kita itu mungkin kaya ya karena mungkin korupsi kali, nyatanya banyak ditangkap KPK. Tapi kalau dia mau kerja jujur ya, dia nggak punya apa-apa loh. PNS itu nggak pernah punya apa-apa. Orang struktur komandonya sangat keras, birokrasinya begitu. Coba kalau petani itu dia punya tanah kok, punya tanah misalkan nggak usah banyak-banyak, kalau 5 hektar lah di tepi Gunung Sindoro, Sumbing itu, atau di daerah Jawa Tengah situ, Anda udah punya properti seumur hidup yang Anda punyai. Jadi karena itu sebenarnya menurut Herbert Marcuse, musuh terbesar saat ini adalah kapitalisme yang berbasis teknologi. Maka dia membuat sebuah buku, The Great Refusal, artinya penolakan besar-besaran terhadap teknologi ini, karena ini udah kelewat batas ya. Ya bukan berarti nggak boleh teknologi, tapi teknologi itu jangan menjebak kita
ada aplikasi baru, ada model baru yang nggak berkesudahan, yang akhirnya kita dibunuh sendiri oleh teknologi itu. Kita hidup merawat teknologi, bukan merawat manusia. Satu-satunya kelompok yang memungkinkan melawan status quo adalah kaum muda, intelektual, dan cendekiawan dengan bersikap kritis, menilak pemikiran otoriter, menentang satu kekuasaan satu dimensi, yaitu kapitalisme. Ya kalau nanti di era pandemi ini, siapa sih perusahaan paling kuat? Yang berbasis teknologi. Mungkin kalau kata nenek moyang saya dulu itu kekayaannya 7 tanjakan, 7 turunan, 7 kali 7 nggak habis. Ya dari mana? Dari teknologi itu. Anda lihatlah kendaraan Toyota Kijang misalkan, terpaksa saya sebut, saya sebenarnya nggak tega nyebut ini. Kendaraan lah ya. Kendaraan itu tiap 2-3 tahun dia berubah lagi baru. Sebenarnya sama aja. Nggak jauh berbeda kok. Tapi itu sebenarnya adalah menciptakan konsumsi kita yang nggak masuk akal pada akhirnya. Bayangin orang beli mobil yang gajinya pas-pasan, mengangsur 4 juta rupiah, 5 tahun gajinya kurang, tapi belum 5 tahun harga mobilnya kalau dihitung 400 juta karena kredit, nanti cuma laku dijual 150 juta. Artinya apa? Ya itulah, karena kita terjebak dalam kapitalisme yang berbasis teknologi. Betapa banyak sampah teknologi kalau Anda buka di dalam YouTube, di dalam Google, di dalam aplikasi ya, yang sebenarnya kita nggak tahu ini gunanya untuk apa ya. Oke, saya ambil metafora ya, metafora itu perumpamaan dari Yuval Harari ya. Ini seorang pemikir era modern yang paling dikagumi saat ini ya. Namanya Yuval Harari ya. Silakan Anda baca buku itu. Saya kombinasikan dengan pemikiran Herbert Marcuse ya, yaitu metafora naik bus. Tidak tahu arah tujuan bus itu mau kemana, kita hanya menikmati bus. Maksudnya gimana ya, kita nggak tahu ini sebenarnya bis teknologi ini mau bawa kita kemana, ke jurang hancuran atau jurang kebaikan. Tapi kita hanya merasakan bahwa naik bus ini enak, punya teknologi enak ya, kita mau kuliah bisa online, nggak usah capek. Anda bisa matikan di situ kamera, Anda boleh dengar, boleh enggak, Anda jawab juga nggak jawab, tetap saya kasih lulus ya. Jadi Anda enak loh ini dengan teknologi. Kalau saya malah takut masuk neraka, makanya tiap ada waktu saya berikan kuliah ke Anda ya. Karena saya khawatir teknologi sebenarnya jangan-jangan kalau kita salah gunakan sebenarnya banyak mudaratnya ya. Jadi tidak tahu arah bus itu mau kemana. Kita hanya menikmati bahwa bus ini enak, ber-AC, semua lengkap, ada wifi-nya. Kita nggak tahu ini sebenarnya mau arahnya ke pantai selatan atau mau arahnya pulang ke arah Surabaya ya, kita nggak tahu, atau mau arah Bali ini, atau jarang-jarang ke arah laut ya, kita nggak tahu ini. Maka apakah teknologi itu menuju kehancuran atau penderitaan? Nah itu harus dijawab loh. Bukan era saya, mungkin era anak cucu Anda kelak ya. Mending kita naik bus tapi jelas arahnya. Orang Jawa menyebut alon-alon waton kelakon. Ya kita pikir-pikirlah, hati-hatilah ya. Itu pesan dari Yuval Harari dan Herbert Marcuse dan cara berpikir Jawa ya, kontemporer Jawa ya, yang masih relevan. Ini ada quotes ya, quotes itu apa namanya, kata-kata bijak dari Herbert Marcuse. Nah kalau ditafsir maknanya begini ya, truth that accepted reality as given is no truth at all. Nah, kira-kira apa artinya dua kata-kata ini kalau diterjemah ya? Ini nggak bisa karena ini bahasa Inggris. Kalau tafsir begitu ya susah. Tafsir maknanya begini: buat apa belajar pajak, buat apa belajar teknologi tapi tidak mengubah apa-apa, tapi hanya patuh. Kita hanya patuh aja dan mematuhinya tanpa evaluasi ya, kita ikut aja. Kalau Anda salah hitung pajak itu, makanya kalau Anda bikin hitungan jawaban saya itu nggak saya perhatikan, hitung. Anak SD juga bisa kalau hitung mah. Anak S2 itu berpikir, Anda berpikir kritis sehingga nggak dibohongin orang. Jadi kalau ada mahasiswa yang pernah saya ajarin Anda masih bisa dibohongin orang, saya yang paling berdosa itu. Tapi kalau seluruh mahasiswa yang saya ajarin itu nggak bisa dibohongin orang, maka saya nanti masuk surga.
karena saya sudah berhasil mendidik Anda untuk kebaikan. Nah itu kira-kira. Maka harus ada evaluasi kemanusiaan secara menyeluruh. Cari uang, jangan menghilangkan martabat manusia. Lalu berpikir kritis, jangan menjadi manusia hanya satu dimensi. Kita harus memiliki banyak dimensi ya. Jadi yang jadi masalah itu begini, kalau saya kasih perumpamaan, benar dengan salah itu nggak masalah, karena kita tahu yang benar yang ini, yang salah yang ini. Tapi kalau ada dua kebenaran saling berhadapan, nah kita harus memilih. Dua-duanya benar ini yang mana yang kita pakai. Nah disitulah kita berpikir kritis, melihat dimensi yang lain. Ya, itu kira-kira ya dari dua pepatah Herbert Marcuse. Halaman terakhir pas 1 jam lewat 5 menit, bahwa akhirnya apa yang dikatakan oleh Francis Fukuyama dan Daniel Bell serta kesadaran Hegel, bahwa memang ideologi dunia itu saat ini seluruh warga dunia itu dikuasai oleh sistem kapitalisme dan sistem teknologi. Anda lihat sendiri, pemerintah baru-baru ini berkunjung ke luar negeri, Kementerian Keuangan ke luar negeri, menteri-menteri yang berkuasa itu sekarang semua ngomong investasi, yang dia omongin duit. Coba Anda lihat, yang diomongkan pemerintah itu duit semua, bukan martabat manusia yang dia omongkan. Semua pinjaman luar negeri, semua investasi, semua infrastruktur. Bukan saya mau kritik, tapi itu karena ideologi yang bergerak di luar itu tanpa dia sadari. Ya pemerintah itu seperti wayang aja yang didalangkan oleh orang yang tidak kelihatan. Ya kita nggak tahu siapa ini sebenarnya di balik ideologi itu. Maka apa yang dikatakan oleh Francis Fukuyama di End of History's Enlightenment dan Daniel Bell di End of Ideology itu terjadi ya. Dan buku itu udah terbit sekitar 30 tahun lalu yang masih bisa kita pakai sampai hari ini. Bahkan terakhir Yuval Harari itu mengatakan ya 2/3 manusia itu nggak penting lagi karena ada teknologi. Jadi kalau misalkan di kampung saya di kaki Gunung Sindoro dan Sumbing itu ada sawah 5 hektar, itu dengan drone cukup 1 orang yang ngelola 5 hektar itu, karena semua pakai teknologi. Jadi 1 orang bisa ngerjakan sawah 5 hektar dengan teknologi. Tamannya pakai teknologi, nanamnya pakai teknologi, panennya pakai teknologi, pembibitannya pakai teknologi, penjagaan pertanian pakai teknologi, panennya pakai teknologi drone disebut sekarang. Teknologi drone itu membuat apa? 2/3 manusia itu nggak ada gunanya sekarang, hanya 1/3 yang bermanfaat karena diambil alih oleh teknologi. Itulah yang disebut the end of history and the end of ideology. Apa yang dikatakan oleh Francis Fukuyama dan Daniel Bell itu akan terjadi hari ini ya. Teman-teman, itu kuliah dari saya ya. Saya rasa ya cukup ya. Itu apa namanya, kehebatan kalau Anda sekolah pasca ya. Kuliah pasca itu seperti itu ya. Jadi ada pemahaman baru, cara berpikir baru yang lebih komprehensif, lebih kompleks dan lebih baik. Kira-kira itu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan, barangkali 1-2 orang atau ada usul silakan. Sebelum saya akhiri ya, terima kasih ketua kelas yang sudah menayangkan ya, dan teman-teman lain. Monggo kalau ada yang ditanya. Mantap toh, mantap lah. Ente punya pemikiran sekarang kalau kuliah sama gua, ada kemajuan lah. Nggak kayak bukannya gua membandingkan, kalau dosen lain tuh apa yang dimaksudnya nggak begitu. Kuliah itu adalah membuat critical thinking, bagaimana Anda berpikir sehingga nanti nggak malu lah. Ini kalau di razia di jalan itu ada ketangkap polisi ya seorang mahasiswa, kamu mahasiswa mana? Mahasiswa mercubuana. Wah, itu ada Prof Apollo di situ. Nah, itu jadi kamu nanti ingat ya apa yang gua katain ya. Berubah cara pikir itu penting bos ya, kira-kira begitu ya. Anda bisa lah ya. Sayangnya kita kuliahnya offline. Kalau kuliahnya tatap muka, saya kasih literaturnya, saya kasih gambar lebih lengkap. Kira-kira itu dari saya ya. Terima kasih, mohon maaf